Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash dan di episode vintage kali ini saya akan membahas part berikut ini ya. Ini merupakan part Mini F Wheels. Nah, jadi ini merupakan part yang diperuntukkan untuk kit Mini F dari Tamiya Mini 4WD. Nah, Mini F itu mini formula guys. Jadi kit-kit Formula 1 yang dirilis di lini Mini 4WD. Jadi seperti ini untuk bannya ya. Dan kita akan segera buka untuk partnya. Jadi ini part vintage ya, cukup jadul dan cukup populer pada saat seri lini produk Mini 4WD atau Mini F dirilis di pasaran. Nah, kita akan lihat di sini. Pertama yang kita dapatkan adalah wheel shaftnya. Di sini kita mendapatkan wheel shaft berwarna agak hitam ini ya. Ini dengan panjang 72 mm atau 7,2 cm, sama dengan wheel shaft bawaan dari kit Super X ya. Dan untuk runnernya seperti ini. Jadi ada yang terlepas itu tadi untuk wheelsnya ya. Kita bisa lihat ini cukup unik dan ini pertama kali saya melakukan perakitan untuk wheels Mini F berikut ini guys. Kita akan coba lepaskan terlebih dahulu dari runnernya ya. Dan kita akan coba lihat untuk slick tire-nya. Jadi slick tire-nya ini merupakan ban yang mirip dengan ban bawaan dari kit-kit Super One ya. Jadi small diameter dia. Sedangkan yang bagian belakangnya ini lebih gede diameternya, lebih besar dan lebih lebar juga untuk lebar thread-nya. Sedangkan untuk yang depan ini menyerupai dengan ban narrow small diameter dari kit bawaan Super One. Nah, jadi kita coba rapikan dulu di sini untuk knob marknya ya. Dan kita akan lihat lebih dekat untuk instruction dari differential wheels untuk Mini F1 berikut ini ya. Nah, jadi sebetulnya ini sama persis dengan one way wheels ya dari Tamiya. Hanya saja bedanya adalah di sini dia konsepnya mirip mobil beneran guys. Jadi dia ada differential gearnya ya. Jadi saya kasih gambar aja di layar untuk lebih jelas apa itu differential gear. Dan ini mekanismenya seperti ini. Jadi dia sebetulnya bisa dibilang sih semi 4WD jatuhnya kalau nanti kitnya kita nyalakan ya. Dia sebetulnya kalau di on, mobil itu masih berputar untuk wheelsnya. Akan tetapi dia murni loose, bisa berputar secara independen, berbeda dengan one way wheels. Kalau one way wheels, dia kalau kita putar ke arah belakang, dia akan kelok ya. Jadi nggak bisa, dia hanya bisa berputar ke arah depan. Sesuai dengan nama produknya, one way wheels atau ban satu arah. Sedangkan untuk differential wheel ini dia lebih freedom, muternya lebih bebas dan lebih independen juga tentunya. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangannya. Dikarenakan ini peruntukannya untuk kit Mini F ya. Dia berbeda sekali untuk lubang dari wheelsnya guys. Jadi wheelsnya ini dia untuk bagian yang menggigit as itu bukan di bagian luar guys, tapi di bagian jauh di dalam dari velgnya. Itu sebabnya untuk velg menggunakan as 72 sekalipun ini dia nanti jatuhnya akan tetap narrow. Bagian gap di tengah-tengah itu ya, antara velg kiri dan kanan itu tetap narrow. Nah, setelah terpasang seperti ini guys. Jadi untuk bushing kuningannya, eyeletnya itu justru terpasang di wheelsnya, bukan di chassisnya. Saya pribadi belum pernah ngerakit kit Mini F1 ya. Mungkin kedepannya saya perlu coba biar tahu. Dan ini kelihatan ya, loose sekali kalau kita putar ke depan dan ke belakang pun sama, dia loose sekali, berbeda dengan one way wheels yang sudah saya review sebelumnya di video ini. Kalian bisa lihat lagi baik untuk test run ya, dibandingkan untuk waktunya ya di track, dan juga untuk review produknya dan cara maintenance-nya. Nah, ini akan saya coba guys pasang di kit Super XX. Ini sebelum saya jadikan mobil street ya. Kalian sudah lihat videonya. Akan tetapi untuk kit Super XX ini dia terlalu lebar jatuh chassisnya, sehingga kita butuh lebih panjang untuk wheel shaftnya dari hanya sekedar 72 mili. Tapi mungkin bisa lebih, 84 mungkin ya. Nah, jadi saya skip aja, saya nggak akan pakai di kit Super XX, tapi akan saya coba pasangkan di kit YK berikut ini. Nanti akan saya coba di dua kelas ya guys ya, baik street dan juga untuk di track. Untuk yang awal ini saya akan coba pasangkan di kit YK ini untuk street ya. Ini seperti ini, menggunakan as bawaannya 72 ya. Ini masih bisa terpasang dengan cukup menggigit ya. Dan saya akan coba nyalakan, saya on. Kalian bisa lihat di sini dia yang ngedrive hanya wheels bagian depan aja, sedangkan yang belakang ini kalau kita pegang dia benar-benar lost guys. Jadi tapi kelihatan ya, dia masih berputar saat mobil kita nyalakan. Jadi jatuhnya bisa dibilang sih ini semi two wheel drive. Walaupun yang ngedrive secara 100% itu hanya wheels bagian depan aja guys. Nah, jadi seperti ini, keren banget kalau kita pasangkan di kit double shaft kayak gini ya. Jadi kayak mobil balap beneran, dia ceper kesannya, dan ada markingnya juga, keren banget. Dan wheels ini juga sudah saya coba pasang di kit yang saya gunakan untuk custom kit Dragon berikut ini guys, yang sudah kalian lihat sebelumnya untuk tema game Hyper Dash GP ya. Kalian bisa cek video tutorialnya lengkap di sana. Dan kita akan langsung aja coba untuk kelas street guys. Ini singkat aja, jadi nggak berlama-lama, dikarenakan kesimpulannya untuk wheels ini sangat-sangat tidak disarankan dipakai untuk kelas street. Nah, kenapa? Kita lihat klipnya ya. Nah, itu tadi guys. Jadi kelihatan ya, mobil ngesot-ngesot.
Itu dikarenakan memang bagian wheels belakangnya itu dia tidak ada gripnya dan tidak ngedrive, tidak menggigit track sama sekali, tidak menggigit lantai sama sekali. Jadi benar-benar loose, seperti kita ngegelindingin mobil di track itu aja. Gripnya sangat buruk dan ditambah juga untuk permukaan lantai sayaran tadi itu sangat-sangat licin. Jadi ini sangat tidak disarankan untuk digunakan di kelas street. Mungkin kalau diganti dengan ban busa akan sedikit lebih baik. Tapi tentu ini jadinya di luar rules ya, dikarenakan untuk kelas street kan rulesnya wajib 4-wheel drive. Tapi nggak apa-apa, sekedar pengetahuan aja dan sekedar merasakan bagaimana menggunakan wheels ini di kelas street. Oke, next, nanti untuk di kelas track, saya akan coba adu melawan kit VZ ini menggunakan ban slick berikut ini ya. Ini bannya bawaan dari velg jadul ini. Velg jadul ini ori bawaan dari Sanddragon guys. Jadi kalau bawaan Sanddragon kan dia pakai ban duri. Sedangkan ini saya ganti dengan ban slick ini dari bawaan kit DDVC kalau nggak salah. Nah sebelumnya, ini ada sedikit kendala untuk Mini F Wheels ini. Dia karena part jadul, part vintage, maka kita semua tahu ya untuk zamannya mungkin udah cukup canggih. Tapi kalau sekarang ini kita lihat justru banyak kekurangannya. Di antaranya adalah bagian outer wheelnya ini atau wheel yang terluar ini dia mudah copot guys. Jadi dia di samping sedikit longgar, dia juga mudah terlepas. Jadi klip penjepitnya itu dia nggak berfungsi sama sekali. Jadi salah satu cara adalah kita akan lemkan aja secara permanen. Nggak masalah karena toh ini juga tidak berfungsi, sebetulnya bisa dicopot-copot gini juga buat apa ya? Mungkin buat mengganti outer wheel dari wheel diferensialnya tadi. Cuman nggak apa-apa, ini kita permanenkan aja. Jadi kita akan tetesi lem super di sini dan kita biarkan agar mengering terlebih dahulu. Oke, sedangkan untuk permasalahan dari wheel shaftnya, karena dia 72 itu masih belesek dia ya ke dalam shaftnya, maka kita akan menggunakan wheel shaft yang lebih panjang. Di sini saya menggunakan wheel shaft 84. Kalau part orinya ini bawaan dari steering wheel guys. Cuman ini KW, saya beli di link di deskripsi, kalian bisa cek di salah satu lapak di situ ada yang jual. Cari aja shaft 84 mm. Nah, ini akan saya coba pasangkan di kit Razorback berikut ini guys, di chassis FMA. Karena nuansanya sudah kehijauan ya. Jadi kalau dipasangkan di FMA ini kelihatan serasi aja gitu. Dan ini rencananya saya pasang di FMA dikarenakan nanti untuk roda yang ngedrive itu akan saya pasangkan di bagian depan. Jadi bagian belakang ini akan ke drag dia, akan ketarik aja sifatnya. Nah jadi seperti ini setelah saya coba pasangkan menggunakan AS 84 dengan spacer ya. Jadi untuk sekedar mencontohkan aja. Untuk bagian depannya dia berputar mengikuti driver dari motor, atau dia diputar oleh motor. Sedangkan yang belakang dia hanya kena efek rotasi dari propeller shaftnya. Jadi seperti ini, walaupun dia berputar, kalau kita pegang dia tetap loose guys. Jadi differential gearnya itu bekerja. Dan ini lagi ya, mungkin jatuhnya semi 2WD mungkin ya. Tidak pure 2WD, tapi dia masih tetap berputar kalau roda depannya berputar. Nah, dikarenakan ini tadi saya masih pakai spacer, maka kalau kita pasangkan di chassis, dia lebarnya lewat dari pemasangan roller dragonnya guys. Nah untuk mengatasi hal itu lebih baik wheelsnya saya bolongin aja di samping agar pemasangannya juga lebih kencang ya, lebih kuat dan tidak mudah lepas. Dia juga lebih stabil nanti jatuhnya untuk dijalankan di track ya. Nah kita bor menggunakan mata bor antara 1,5 mili atau 1,8 mili. Kalian punya yang mana terserah. Di sini saya punya yang 1,5 mili. Sehingga setelah dibor ini tetap harus digetok lagi pakai shaft lain yang khusus untuk ngegetok velg biar bolong dan biar ngebuka jalan agar pemasangan ke shaft yang dituju itu lebih mudah guys. Nah setelah selesai saya pasangkan seperti ini ke 4 rodanya. Dan saya akan coba nyalakan lagi ya. Jadi kelihatan di sini walaupun dia ban depannya itu murni berputar karena putaran dari motor, untuk ban belakangnya ini tetap ada kesan loose-nya. Dia memang berputar, tapi kalau kita pegang seperti ini dia tetap bisa berputar secara independen guys. Jadi nanti ini tidak akan mempengaruhi kecepatan saat mobil berbelok. Nah jadi premisnya untuk one way wheels itu atau differential wheel ini adalah seperti yang dimarketingkan pada part one way wheels guys. Jadi kalian bisa lihat di layar ya, untuk idenya adalah saat mobil berbelok menekan ke dinding trek. Jadi untuk roda yang ada pada bagian luar tikungan, itu kan secara logika dia akan keseret ya, karena putarannya kan antara roda kiri dan kanan itu sama. Nah jika menggunakan one way wheels, itu dia akan berputar secara independen, sehingga mengurangi aspek dragging ya, atau keseret
dan akan membuat mobil berbelok lebih cepat. Teorinya sih gitu. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini tentang part Mini F Wheels ya. Gimana? Cukup menarik ya. Jadi Tamiya ini cukup inovatif, tapi tidak sepenuhnya part-partnya bekerja dengan baik. Jadi kalau kalian penasaran, kalian cek aja playlist review saya di channel saya. Dan agar kalian tidak ketinggalan untuk upload terbaru, silahkan subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, see you!